saudara, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat malam. Salam. Apa kabarnya? Biasa. Sehat semua ya. Pertama-tama mau kita bersyukur pada malam hari ini kita diundang oleh Tuhan. Dan saya senang ambil harta kita. Sepertinya hampir 90% pakai baju warna putih ya. Semoga hari ini putih suci ya, kudus ya, untuk hadir dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Karena malam hari ini merupakan malam yang indah, malam yang spesial bagi kita. Kenapa Bapak Ibu? Apa karena kita pakai baju putih? Atau apakah karena kita melihat bunga-bunga yang semua berwarna putih di sini? Atau kita menyadari bahwa pada malam hari ini kita merayakan ulang tahun apa? Bisa ulang tahun apa? Ekaristi. Ya. Karena pada malam hari ini atau pada malam ucapan malam terakhir Yesus menetapkan Ekaristi. Ya. Jadi kita merayakan sebetulnya ini yaitu ulang tahun Ekaristi. Ya. Salah satu sakramen yang ada di dalam gereja kita. Saudaraku yang terkasih, malam ini kita memasuki hari suci, 3 hari yang paling kudus dalam seluruh perjalanan iman kita, dan gereja memulainya dengan 2 peristiwa tanda. Yang pertama yaitu kita akan melihat, kita akan mendengarkan juga bagaimana Yesus membasuh kaki para muridnya. Tindakan membasuh kaki merupakan teladan pelayanan, yaitu membasuh kaki sebagai simbol ketaatan dan pelayanan, di mana Yesus adalah bukan memilih untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan peristiwa kedua yang terkasih, yaitu Yesus menetapkan Ekaristi pada perjamuan malam terakhir. Bagian pertama yang kita dengarkan tadi membawa kita kembali ke malam yang bersejarah di Mesir. Tuhan memerintahkan umat Israel untuk menyembelih anak domba, memercikkan darahnya pada tiang-tiang pintu, dan makannya dalam keadaan siap berangkat. Itu adalah malam Paskah pertama, malam pembebasan dari perbudakan Mesir. Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi menceritakan sesuatu yang mengejutkan kita. Di tengah perjamuan itu Yesus yang adalah Guru dan Tuhan bangkit, menanggalkan jubahnya, mengambil kain dan berlutut membasuh kaki para muridnya satu persatu. Di zaman itu tindakan membasuh kaki adalah pekerjaan hamba yang paling rendah. Bahkan murid pun tidak diwajibkan untuk membasuh kaki gurunya. Namun Yesus supaya yang terkasih melakukannya seperti diungkapkan dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Karena Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang mau melayani, bukan kasih yang memerintah. Ia yang memiliki kuasa memilih untuk berlutut. Inilah wajah Allah yang sesungguhnya, bukan Allah yang menguasai, tetapi Allah yang merendahkan dirinya demi manusia. Ya, luar biasa ya. Dia adalah Tuhan yang adalah Guru, mau mengambil tindakan seperti hamba yang rendah, ya, dengan membasuh kaki para muridnya. Bahkan kaki itu kan bagian yang paling kotor ya, di bagian tubuh kita kan, kita kan benar. Karena dia berada di bawah berjalan, atau pula segala macam. Dan itulah yang dilakukan Yesus sebagai simbol sebuah pelayanan dan kerendahan hati. Setelah yang terkasih, pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada para murid merupakan tanda penyucian dan pengampunan. Ketika Petrus menolak Yesus berkata kepadanya, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Seperti yang diungkapkan dalam Injil tadi. Saudara, Yesus datang bukan hanya untuk menjadi teladan, tetapi untuk memberikan kita membersihkan kita dari segala dosa dan ketidaklayakan kita.
Lebih jauh lagi bahwa melalui tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya, ia hendak memberikan perintah baru kepada kita, kepada para muridnya. Sama seperti aku telah membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kaki. Dan ini bukan sekedar sebuah ritual atau tradisi belaka, melainkan tindakan basuh kaki yang diteladankan oleh Yesus merupakan gaya hidup murid-murid Yesus, yaitu gaya hidup yang mengutamakan sikap kerendahan hati, rela melayani, dan mencintai sesama tanpa syarat. Dalam bacaan kedua, kita melihatkan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus meneruskan kepada kita apa yang dia sendiri terima dari Tuhan, bahwa pada malam sebelum dia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucapkan dan memberikannya kepada para muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Demikian pula dengan piala, inilah darahku, darah perjanjian baru. Dengan kata-kata itu, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, Yesus menetapkan Ekaristi bukan sekadar upacara kenangan, melainkan kehadirannya yang nyata dan hidup di antara kita. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bukan sekedar mengingat peristiwa 2006 tahun yang lalu, tetapi kita menghadirkan kembali pengorbanannya, kita bersatu dengan tubuhnya dan darahnya, dan kita mewartakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Saudara yang terkasih, Ekaristi adalah jantung gereja dan merupakan puncak dari perayaan ibadat. Disinilah Kristus sungguh-sungguh hadir dalam sabdanya, dalam diri umat yang berkumpul, dan terutama dalam roti dan anggur yang telah dikuduskannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, pada malam hari ini gereja mengundang kita semua untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah aku membasuh kaki sesamaku? Artinya, sudahkah aku rela merendahkan diri? Sudahkah aku melayani pasanganku, orang tuaku, anak-anakku, tetangga-tetanggaku, bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih? Sudahkah aku merawat bumi rumah kita bersama dengan tidak merusak alam, membuang sampah sembarangan, tidak menyisakan dan membuang makanan yang merupakan tanda rahmat Tuhan untuk kita? Atau apakah kita tidak sungguh-sungguh telah hemat energi dengan misalnya mematikan lampu, mematikan air, ataupun AC, ya, ruangan yang tidak terpakai atau kita tinggalkan? Oleh karena itu, mari kita bertanya dalam diri kita, sudahkah aku sungguh-sungguh yang mencintai dan menghargai Ekaristi? Dan apa tanda-tanda kalau kita telah mencintai Ekaristi itu sendiri? Kristus nyata hadir dalam roti kudus yang kita terima. Apakah dengan menyambutnya apakah kita dengan menyambutnya dengan hati yang bersih, dengan iman yang hidup, dengan syukur yang tulus? Saudaraku, liturgi adalah undangan pribadi dari Yesus kepada setiap kita untuk masuk lebih dalam ke dalam kasih-Nya, untuk menjadi seperti Dia, hamba bagi semua hadiah bagi semua. Ketika kita menyambut tubuh Kristus, ingatlah bahwa Ia yang meluput membasuh kaki para muridnya kini hadir dalam telapak tangan kita, dan kita diajak untuk menerima Dia dan juga setia menjadikan diri kita hidup sesuai dengan apa yang kehendaknya. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak kita semua, marilah kita semakin mencintai Ekaristi, meluangkan waktu, ya, tenaga kita untuk berikan ruang supaya kita sungguh-sungguh mampu untuk setia dan taat dalam perayaan Ekaristi, di mana Tuhan hadir, yang bukan hanya bersabda, tetapi Tuhan yang juga hadir memberikan gereja sebagai makanan rohani bagi kita. Demikian, roti dan anggur yang kita terima dalam perayaan juga hendaknya semakin memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sebagai Kristen sejati yang hidup dalam kerendahan hati, pengampunan,
dan kerelaan untuk melayani. Itulah gambaran dari Tuhan Yesus. Kita sungguh-sungguh diajak supaya Kristus itu harus berbuah kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Iman kita yang kuat dan teguh dalam kehidupan kita, saling mencintai, mengasihi, melayani, dan memperhatikan satu dalam yang lain di antara kita. Dengan demikian kita layak disebut sebagai murid Yesus kalau kita mau untuk hidup dalam kasih dan juga pelayanan. Semoga demikian. Amin.